العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu penjual asal subuh yang Alhamdulillah. Wih, kurang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini memeriksa solat yang telah kita lakukan. Jadi solat yang kita lakukan itu kita periksa dalam rangka hasibu anfusakum, periksalah dirimu sendiri qabla an tahasabu, sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Miriplah dengan terjadi pada Gubernur Riau saat ini. Seharusnya dia periksa diri sendiri sebelum diperiksa oleh KPK. Sebelum diperiksa oleh KPK, periksa diri kita sendiri. Nah, begitu juga salat kita. Sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita periksa salat kita dulu. Jadi mohon maaf Pak Bintu hormat, karena pengajian kita ini yang paling mendasar ya, walaupun berat harus disebut ya, karena tujuannya bukan untuk mengoreksi ini, bukan tujuan untuk menyalah-nyalahkan, enggak, untuk diri kita sendiri. Orang lain ya kalau kita bisa beritahu ya beritahu, kalau tidak ya apa boleh buat ya. Mulai kita periksa itu, sholat kita berapapun khusyuknya tidak sah kalau wuduknya tidak sah. Jadi wuduknya dulu diperiksa, dan wuduk kita itu tidak sah, batal itu, betapapun sempurnanya kita mencuci muka, telinga sampai ke kaki itu bersih sekali, tidak sah kalau istinjaknya tidak benar. Apa istinjaknya itu? Bersuci, buang air besar, buang air kecil. Ini yang susah ini menyebutnya, ini susah. Tapi nggak apalah, karena kita udah dewasa semua dan kajian kita semua. Istinja yang benar itu bagaimana supaya wuduk kita sah. Setelah sah wuduk kita baru sah
salat kita, baru diterima doa-doa kita. Nah, jadi istinja yang benar itu bersih dari buang air kecil, air besar. Sudah itu tangan kita itu dibersihkan. Dibersihkannya itu dengan 3 cara. Pertama, hilang baunya. Bersih sampai baunya hilang. Dicium tangan kita begitu, nggak terbau lagi. Itu kadang-kadang berbau-bau, diteruskan juga ambil wudhu, ya tidak salah wudhunya, jadi hilang baunya. Yang kedua, hilang rupanya. Umpamanya istinja itu buang rupanya kuning-kuning, kotoran itu ada rupanya, hilang rasanya, hilang rupanya, hilang bentuknya pun tidak nampak lagi. Itu menghilangkan bau itu tak cukup hanya 1 kali dibersihkan dengan air, berkali-kali, tapi bisa dibantu dengan apa? Dengan sabun. Sabun itu membantu mempercepat menghilangkan bau itu. Nah, barulah kita berwudu. Dan kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian kita istinja itu membersihkan buang air besar itu. Maaf bicara ini seperti ini, umpamanya dubur itu. Dubur itu bagian belakang ya. Jadi kita siramlah dengan air sebanyak-banyaknya. 1 kali 2 kali digosok-gosok, 1 kali 2 kali digosok-gosok, takkan bersih. Bukan macam itu istinja yang benar itu. Hampir 1 drum pun air digosok-gosok, istinja itu enggak akan bersih. Caranya bagaimana? Ini mohon maaf. Caranya harus dimasukkan jari ke dalam dubur itu, jari tengah sebelah kiri. Nah, dikorek. Itu sebabnya orang Islam tak boleh punya canggai, tak boleh punya kuku panjang. Kenapa? Karena fungsi tangan kiri sebagai kebersihan mengorek dubur itu supaya bersih. Kalau disiram-siram aja, digosok-gosok begitu saja, tak bersih kalau tidak dikorek dengan jari-jari. Boleh jari tengah, boleh jari telunjuk, itu tergantung kebiasaan kita. Itulah fungsinya tangan kiri sebagai bahagian cleaning service. Cleaning itu kan kebersihan ya, service pelayanan kebersihan. Tidak boleh tangan kanan, kecuali tangan kanannya diperban atau darurat ya, barulah minta maaf harus dilakukan oleh tangan kanan. Nah, pertanyaannya, sudahkah seperti itu istinjanya? Oh, belum Ustaz. Ya, udah berapa lama sholatnya? Udah 20. 20 tahun wudunya tidak sah. 20 tahun sholatnya tidak sah. Lalu bertanya dalam hati kita, ya Allah, kok 20 tahun aku sudah khusyuk, arti bacaan semuanya ngerti, kok enggak usuk-usuknya? Ternyata istinjanya tidak benar. Membersihkan buang air kecil dan air besar tidak benar. Kenapa tidak dikorek? Kenapa selama ini banyak ustaz-ustaz enggak bilang tadi begitu? Karena berat kadang-kadang menyampaikan. Tapi walaupun berat, orang sudah dewasa semua kok bisa menerima. Jadi jangan lagi ada yang gosok-gosok ini nih. Itu kalau sekedarnya saja. Tapi kalau memang buang air haruslah dikorek. Masya Allah, dengan jari kiri. Nah, barulah bersih istinjanya. Setelah bersih, baru tadi dihilangkan rupanya, hilangkan bentuknya, dihilangkan baunya, barulah kita berwudu yang benar. Berwudu itu pun tidak boleh langsung berwudu. Berwudu itu kita lakukan sunat wudu dulu. Hembuskan air dulu ke hidung. Ya.
dihembuskan kumur dulu, jangan langsung berwudu. Berkumur dulu, mana tahu sudah makan sate, ada pula yang lengket sedikit. Daging sate itu, makanya berkumur. Sampai kalau kita sudah makan sate, sampai hilang rasa asin sate itu, kumur kita. Jangan masih ada asin sate itu, kita langsung aja berwudu. Jangan nanti sedang sholat, itu daging satenya normal satu-satu, jangan-jangan tagal tertelan pula. Enggak boleh. Jadi kumur sampai tidak ada rasa asin yang bekas kita makan itu. Berkumur sampai hilang rasa sate yang kita makan, sampai baunya juga tidak ada. Kalau tidak ada gurus gigi, ya boleh pakai jari saja atau pakai siwak. Karena sabda Rasulullah, laula an asaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah suatu saat nanti, bukan saat Nabi itu, suatu saat nanti umatku tidak keberatan, maka aku mewajibkan mereka bersiwak inda kulli wudu'in, setiap mereka akan berwudu. Nah sekarang kan kita tidak berat lagi untuk bersiwak itu. Tidak harus dengan kayu siwak, boleh dengan gurus gigi menggosoknya. Tidak bisa juga kumur-kumur pakai jari. Nah dalam rangka apa itu? Supaya tidak ada makanan yang keluar, yang terjepit, yang terselit, yang menumpuk. Wah jangan. Karena itu kumur-kumur dulu. Jadi bersihkan hidung. Untuk apa itu? Mana tahu ada debu-debu yang hinggap, kita bersihkan. Supaya kita jangan bersin-bersin sewaktu sholat. Jangan menggaruk-garuk terlalu banyak waktu sholat. Menggaruk-garuk itu pun ada caranya. Jadi kalau tangan kita gatal, ini menggaruk kita sampai 10 kali kita garuk-garuk gini nggak apa-apa, nggak batal sholat. Tapi kalau gini-gini tangan kita menggaruknya bergerak siku kita, itu yang membatalkan sholat kalau sampai 3 kali. Tapi kalau tangan kita tak bergerak, hanya jari saja yang menggaruk ini, itu tidak masuk gerak yang membatalkan sholat. Itu mulai memeriksa sholat kita. Mulai dari berwuduknya, kemudian sendal yang kita pakai. Sendal yang kita pakai itu harus dibersihkan sedapat mungkin menurut ilmu kesehatan. Bukan lagi menurut hadis, bukan. Menurut ilmu kesehatan, sendal kita itu harus disiram dengan air panas paling kurang sekali sebulan. Kenapa? Mungkin banyak telur cacing yang menempel di sana. Mana tahu terinjak kotoran ayam oleh sendal kita, itu kita pakai lagi. Nanti dia masih numpuk di sana, walaupun kita sudah berwudu, dia hinggap lagi di kaki kita. Rasa gatal-gatal lagi waktu sedang sholat. Nah, jadi sepatu, sendal, menurut ilmu kesehatan itu disiram sekali sebulan dengan air panas supaya telur-telur cacing yang ada di dalamnya mati. Nah, cacing itu masuk ke dalam tubuh kita 2 macam. Ada dia melalui hidung, udara, karena cacing yang kecil-kecil itu, cacing krimi itu, dia terbang di udara bersama dengan debu, terhirup oleh kita, masuk juga cacing. Kemudian melalui sendal yang tidak bersih ke kamar mandi, wah bersihnya kamar mandi, lalu tidak pakai sendal, kena itu. Jadi ke kamar mandi sekalipun, pakailah sendal khusus untuk kamar mandi. Disiram juga sekali sebulan dengan air panas. Kalau tidak ada air panas, ya alat pembersih yang bisa mematikan kuman ya. Kalau alat pembersih sekarang itu kan banyak, di samping dia membersihkan, dia juga mematikan kuman. Nah, begitu Islam mengajarkan kebersihan kepada kita, supaya tidak ada cacing yang mengganggu. Karena cacing itu banyak modelnya, cacing krimi yang kecil-kecil, cacing gelang, ada lagi bermacam-macam bentuknya.
Dan tubuh kita ini banyak cacing. Ada cacing mata, ada cacing hati, ada cacing otak, ada cacing pita. Kalau cacing hati itu biasanya dari makanan-makanan yang kurang masak atau makanan yang sudah terlalu lama di luar, tak tertutup. Itu debu-debu masuk, atau dari udara dia masuk, terutama cacing yang kecil-kecil yang ukuran hanya sepanjang kuku. Induknya itu sepanjang kuku, telurnya kecil sekali. Nah, jadi cacing otak, cacing otot itu cacing pita ya. Biasanya terdapat di dalam sapi dan babi. Kalau dalam daging babi itu warnanya cacing pitanya hitam. Kalau di sapi warna cacing pitanya kuning. Tidak begitu berbahaya kalau cacing pita dari sapi. Tapi kalau cacing pita babi berbahaya sekali. Na'udzubillahi min zalik. Nah, itu gunanya kebersihan. Bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang bersih dan selalu membersihkan dirinya.